Halo semuanya, baik kita langsung saja. Jadi untuk di pertemuan kali ini, kita akan membahas sistem informasi enterprise itu lebih mendalam, ya. Jadi kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sistem informasi enterprise secara general. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas yang lebih mendalam, ya. Jadi kalau kemarin kita bahas bagaimana sistem informasi enterprise secara general, apa saja part-nya, terus apa saja framework yang nanti digunakan pada saat membangun arsitektur di dalam sistem informasi enterprise. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini, kita masuk ke sistem informasi enterprise, jadi apa saja part dari sistem informasi enterprise itu sendiri, bagaimana kita akan melakukan analisis terhadap perusahaan, jadi bisnis proses di dalam perusahaan, tools-nya apa yang kita gunakan untuk melakukan analisis, ya, jadi akan kita bahas secara lebih mendalam di pertemuan kali ini. Ya, jadi ini pertemuan kedua, kemarin kita sudah melakukan sinkron, jadi kali ini teman-teman, saya coba untuk bikinkan video. Nah, nanti teman-teman bisa baca videonya. Maksud saya, nanti teman-teman bisa mendengarkan, nanti juga slide-nya akan saya share di Spada. Nah, kalau ada nanti pertanyaan dan lain sebagainya, nah teman-teman bisa komen di bawah. Ya, jadi nanti dari komen itu saya balas ataupun nanti bisa chat personal melalui WA atau di grup WA-nya, nah itu silakan. Ya, jadi langsung saja kita ke materi, ya. Nah, jadi kita akan membahas sistem informasi enterprise. Jadi di sistem informasi enterprise biasanya kita membahas namanya sistem, jadi secara holistik, ya, tidak hanya dari software, ya, dari perangkat pendukungnya, ya, jadi sistem sistem informasi teknologinya, ya, yang untuk mensupport sistem informasi enterprise-nya itu sendiri bisa berjalan. Nah, di dalamnya itu juga nanti ada software pendukung, ya, untuk supaya sistem uh, sistem informasinya itu dapat berjalan, ya. Nah, jadi outline-nya jadi apa saja yang akan kita bahas. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sistem enterprise itu sendiri, ya. Jadi fungsi area pada sistem enterprise ya sesuai dengan perusahaan. Jadi enterprise atau perusahaan itu atau organisasi dibagi-bagi menjadi area fungsional, ya, yang ada di dalam perusahaan. Nah, jadi area fungsional ini biasanya memiliki perangkat lunak sendiri, ya. Jadi misalnya bagian SDM apa perangkat lunaknya, ya, bagian marketing apa perangkat lunaknya, ya, dan bagian manufaktur itu apa perangkat lunaknya. Jadi kita akan bahas fungsionalnya dari hulu ke hilirnya. Ya, selanjutnya ada proses bisnis dan value chain model. Jadi ini merupakan satu tools, ya. Uh, Value chain ini adalah merupakan satu tools yang dimana kita gunakan nanti untuk melakukan analisa terhadap proses bisnis di dalam suatu perusahaan. Selanjutnya ada sistem transaksional pada enterprise. Nah, jadi di sini kita membahas mengenai, mungkin teman-teman pernah dengar yang namanya OLTP, ya, Online Transaction Processing. Nah, jadi data itu bagaimana masuk ke dalam perusahaan, ya, atau dari mana pintu masuknya. Nah, itu juga akan kita bahas di sini. Jadi ada berbagai istilah, ya, jadi di dalam pemahaman sistem informasi enterprise, yang pertama ada enterprise system, ya, yang kedua ada enterprise software, yang ketiga ada enterprise information system, ya. Jadi ini adalah bagian-bagian dari sistem informasi enterprise, ya. Jadi ada enterprise system itu sendiri. Nah, ini terdiri dari secara holistik, ya. Jadi tidak hanya berkaitan dengan perangkat lunak, tapi keseluruhan enterprise software, nanti apa saja softwarenya yang digunakan,
untuk mendukung enterprise system itu sendiri, enterprise information system. Nah, enterprise information system ini adalah perangkat lunak yang nantinya akan menghasilkan informasi, ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya ada enterprise system, ya. Nah, ini pengertian dari enterprise system itu sendiri. Jadi, enterprise system adalah skala yang besar, integrated application software package that use the computational, ya, data storage and data transmission power of modern information technology to support proses. Nah, jadi di sini digarisbawahi adalah proses. Proses di sini adalah proses bisnis itu sendiri yang ada di perusahaan. Jadi untuk information technology untuk mensupport proses bisnis yang ada di dalam perusahaan. Ada information flow, report, and data analyze with a between complex organization. Nah, ini dikutip dari putting the enterprise into the enterprise system, ya. Jadi Harvard Business Review Juli Agustus 98. Nah, ini dari sebuah jurnal. Nah, jadi kalau ditranslate adalah, jadi enterprise system itu adalah sistem dengan skala yang besar, ya. Nah, selain skalanya besar, dia seluruh aplikasi softwarenya itu terintegrasi. Ya, jadi antara satu fungsi dengan fungsi yang lain atau satu divisi dengan divisi yang lain yang ada di dalam enterprise atau perusahaan itu sendiri. Dan itu aplikasi softwarenya itu sudah jadi dalam satu package, ya. Nah, nanti juga data store-nya itu digunakan untuk sharing, ya. Terus juga menggunakan information teknologi, ya, untuk mensupport selain mensupport aplikasi softwarenya juga untuk mensupport proses information flow-nya dan reporting, dan juga nanti pada akhirnya digunakan untuk data analyze, ya. Jadi data dari hasil input yang sudah ada di database perusahaan itu akan di-analyze, ya. Nah, analyze ini siapa yang bertugas? Ya, nanti ada fungsi dari bisnis dalam suatu organisasi yang melakukan analyze data. Jadi selain mengolah dan juga di-analyze datanya. Nah, itu biasanya digunakan, hasil analyze digunakan untuk pengambilan strategi dari perusahaan itu sendiri ke depannya. Begitu. Jadi itu kurang lebih pengertian dari enterprise system itu sendiri. Ya, nah, kalau kita jabarkan seperti ini, ya, jadi di dalam komputer software, ya, jadi itu ada bagiannya, ada yang namanya application software dan sistem software. Ya, jadi application software itu seperti email, word processor, ya, spreadsheet, ya, web browser dan lain sebagainya yang digunakan untuk membantu pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan itu sendiri, ya. Jadi problem solve lah istilahnya. Nah, dalam aplikasi software, nah, itu terdapat enterprise system, ya. Jadi enterprise system tadi sudah menjadi package satu kesatuan yang di dalamnya itu biasanya dari hilir ke hulu, ya. Nah, dari hilir ke hulu itu apa saja? Misalnya ada sistem untuk rantai pasoknya, ya, atau yang biasa disebut SCM, Supply Chain Management. Terus ada CRM-nya, ya, customer, ya. Jadi gimana memanage relationship with customer, ya. Terus ada ERP. ERP ini ya sudah keseluruhan dari itu sebenarnya. ERP, Enterprise Resource Planning. Jadi bagaimana kita memiliki planning resource di dalam sebuah perusahaan. Nah, ini di package dalam satu sistem yang namanya sistem enterprise. Di dalamnya ini ada istilahnya sistem informasinya, perangkat lunaknya, ya. Ada ERP, CRM, dan SCM. Nah, ini semua itu nanti akan menghasilkan information system, ya. Jadi sistem yang menghasilkan informasi. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kita breakdown part-nya dari masing-masing enterprise system ini sendiri, ya. Nah, jadi karakteristik dari enterprise system, yang pertama tadi sudah penjelasannya,
ya, skala yang besar, ya, atau enterprise wide, ya, jadi yang lebar, yang wide lah, ya, integrated, ya, jadi integrated itu saling berhubungan, ya, terintegrasi satu dengan yang lain. Terus juga share database or middleware, ya, jadi share terhadap database atau informasi yang ada di dalam perusahaan. Nah, ini tergantung dari level apa namanya level dari fungsi bisnisnya, ya. Jadi nggak semua bisa mengetahui data atau informasi, ya. Jadi harus di filter by function bisnis yang ada dalam perusahaan tersebut. Terus yang selanjutnya yang ketiga package, ya. Jadi dia sudah jadi satu package, ya, karena harus apa namanya dari hulu ke hilirnya. Jadi inputnya apa, manufakturnya seperti apa, sampai nanti dia apa namanya disuplai ke retail atau bahkan langsung ke customer, ya. Selanjutnya ada application software-nya, ya, yang digunakan untuk mendukung enterprise system-nya ini berjalan. Ya, jadi enterprise system-nya ini berjalan harus ada dukungan dari aplikasi software-nya, ya, sehingga dia bisa berjalan. Contohnya apa? Misalnya kalau enterprise sistemnya web based, nah aplikasi software-nya browser, ya, dan misalnya juga ada yang lainnya lah yang mendukung dari enterprise sistemnya itu dapat berjalan atau dapat digunakan. Yang selanjutnya ada real time, jadi karakteristiknya real time, ya, ini memang harus real time karena kembali lagi tadi share database, share informasi. Kalau informasi yang data yang sudah diinput tidak langsung real time terupdate di masing-masing apa namanya software atau masing-masing fungsi bisnisnya, nah ini akan menimbulkan problem, ya. Nah, selanjutnya support proses and coordination of work in the organization, ya. Jadi ya pasti karena kita membuat sistem otomatis untuk problem solve atau support dari suatu organisasi sehingga bisa berjalan secara konsisten, ya, berjalan secara konsisten dan terotomatisasi begitu. Nah, itu karakteristik dari enterprise system. Nah, selanjutnya ada enterprise software, ya. Kalau tadi ada enterprise system, selanjutnya ada enterprise software, ya. Jadi enterprise software ini is a software, ya, to solve enterprise problem, ya, that department problem, rather that department problem. Jadi bukan ini sebenarnya apa namanya enterprise software ini membantu memecahkan masalah yang ada di dalam perusahaan, ya. Jadi perusahaan bukan divisi. Nah, perlu digarisbawahi jadi perusahaan, ya. And often write using enterprise software architecture, dan biasanya ditulis atau didesain di dalam enterprise software architecture. Do then cost of build what is often proprietary software, ya. Only write enterprise attempt to build such enterprise software then model the entire business enterprise is the core IT system of governing the enterprise and the core of communication with the enterprise. Ya, jadi sebenarnya perangkat lunak yang ditunjukkan untuk memecahkan masalah perusahaan. Jadi dalam perusahaan secara holistik, jadi bukan di departemen, ya. Dan seringkali ditulis atau kita gambarkan blueprint-nya menggunakan arsitektur perangkat lunak, ya, karena biaya membangun perangkat lunak, nah ini besar, ya. Dan hanya perusahaan besar yang biasanya mencoba untuk membangun perangkat lunak perusahaan dan memodelkan seluruh proses bisnis, ya, ke dalam apa namanya ke dalam sebuah perangkat lunak atau sistem enterprise, ya. Dan juga bagian IT yang biasanya mengatur dalam melakukan atau implementasi dan komunikasi terhadap implementasi sistem enterprise atau sistem software yang ada di suatu perusahaan. Nah, enterprise level software, jadi ada enterprise level software, perangkat lunak, ya, support
proses bisnis dari enterprise. Nah, itu biasanya commercial organization dengan tujuan meningkatkan productivity dan efisiensi dari enterprise itu sendiri atau perusahaan itu sendiri. Nah, layanan yang disediakan oleh enterprise software biasanya tool bisnis ya, seperti online shopping ya, terus automatic billing system, security content management, CRM, ERP dan business intelligence, juga ada HR management ya, manufacturing dan enterprise from automatic ya, atau yang lainnya lah, banyak layanan yang biasanya disediakan oleh enterprise software itu sendiri. Nah, begitu. Jadi karakteristiknya seperti apa ya? Memiliki performa yang baik ya, scalability, jadi skalanya apa namanya besar ya, robustness ini kalau di apa ya, kokoh ya, mungkin robustness ini kokoh ya, maksudnya di sini adalah memiliki integritas ya, jadi baik itu dari keamanan, konsistensi data, dan lain sebagainya. Nah, mempunyai interface dengan ES yang lain. Ya. Jadi, seperti itu tadi, bisa berkomunikasi. Ya, kalau sekarang bahasa kerennya mungkin API. Ya. LDAP ini biasa apa namanya, kalau contohnya ya, contoh yang sederhana itu mirip single sign-on. Ya. Jadi, ketika teman-teman masuk ke dalam aplikasi atau sebuah apa namanya, pack landing ya, jadi pack landing, nah kita login, nah itu nanti kita bisa berinteraksi dengan macam-macam aplikasi yang dimiliki oleh perusahaan tersebut ya, baik itu dari data, misalnya kalau kita login di Pemkap, nah kita menggunakan LDAP atau mirip dengan single sign-on ya, jadi ketika login sudah di depan, nah itu nanti bisa mengakses data apa saja, misalnya data pertanahan yang kita miliki, data kependudukan dan lain sebagainya. Nah, itu jadi sehingga dia itu dapat mengakses berbagai macam data yang kita inginkan sesuai dengan level apa namanya, aksesnya otomatis ya. Nah, selanjutnya jadi enterprise information system, jadi ada enterprise system, enterprise software, dan juga enterprise information system. Jadi enterprise information system itu secara general ya, atau umumnya, jadi semua jenis sistem komputasi yang merupakan enterprise class atau apa namanya, kelas enterprise ya. Nah, ini berarti menawarkan layanan yang berkualitas tinggi, ya itu yang pertama. Terus menangani data, volume data yang apa namanya, yang banyak ya, jadi yang besar, yang banyak. Terus juga mampu mendukung beberapa organisasi besar atau perusahaan. Ya, jadi tidak hanya apa namanya, misalnya kalau perusahaan memiliki banyak cabang, nah jadi tidak hanya mendukung salah satu cabangnya, jadi semua cabang itu bisa berkoordinasi. Ya, jadi bisa berkomunikasi dan bisa terintegrasi. Nah, itu biasanya sehingga memudahkan untuk pengelolaan terhadap perusahaan itu sendiri. Nah, enterprise information system itu sistem informasi perusahaan biasanya menyediakan platform teknologi ya, yang memungkinkan organisasi untuk mengintegrasikan dan mengorganisasikan proses bisnis mereka. Ya, jadi mereka biasanya menyediakan hanya satu sistem tunggal ya, jadi tersentral. Jadi sistemnya itu tersentral dan memastikan bahwa informasi dapat dibagi ke semua tingkat fungsional sesuai levelnya otomatis ya, dan hierarki manajemen. Nah, jadi sistemnya itu package ya, atau tersentral. Nah, ini sangat berharga biasanya. Jadi kalau perusahaan yang mempunyai sebuah sistem enterprise, nah ini sangat berharga ya. Jadi dapat menghilangkan masalah fragmentasi
informasi yang disebabkan oleh beberapa sistem informasi dalam suatu perusahaan dengan membuat struktur data terstandar. Nah, begitu ya. Nah, ini apa namanya penjelasan atau definisi dari Enterprise Information System. Nah, information system insight yang ada di dalam organisasi ya. Jadi yang ada biasanya ini secara general itu kita ambil apa namanya perusahaan manufaktur ya. Nah, biasanya perusahaan itu beda-beda jenisnya. Kalau yang manufaktur seperti ini, yang kalau yang non profit seperti ini, kalau yang profit seperti ini. Nah, itu beda-beda. Nah, ini yang kita ambil secara general, perusahaan manufaktur. Jadi di dalamnya ada IT infrastrukturnya, ya jadi IT infrastruktur terdiri dari IT komponennya, personilnya, dan servisnya seperti apa. Ya, jadi personil ini apa namanya yang melakukan IT service terhadap fungsi bisnis yang membutuhkan. Nah, di sini dari bawah itu ada OLTP ya, Online Transaction Processing System ya. Jadi data masuknya itu dari sini. Nah, di sini ada Enterprise Resource Planning. Jadi Enterprise Resource Planning itu terdiri dari ini accounting, finance ya. Ini adalah apa namanya tata kelolanya ya, selanjutnya ini marketingnya dan ini SDM-nya. Ya, nah ini apa namanya merupakan sistem enterprise-nya. Ya, jadi ada accounting, finance, ini apa namanya tata kelolanya, marketing dan human resource atau SDM-nya. Nah, ini levelnya. Jadi dia berbentuk piramid, semakin ke atas semakin meruncing. Yang maksudnya di sini adalah jadi dari level staff ya, jadi dari level staff ini itu makin banyak apa namanya SDM-nya. Kalau dari makin naik lagi ke atas makin sedikit, lagi ke atas sedikit, lagi ke atas sedikit, dan lagi ke atas semakin sedikit ya. Jadi semakin mengecil. Nah, yang pertama dari level bawah ya, dari level staff. Nah, ini ada beberapa contoh sistem informasinya, ada PAIS atau WAS. Nah, ini biasanya yang berkaitan dengan transaksi sehari-hari yang terjadi. Misalnya kalau di apa namanya supermarket, nah ini misalnya kasirnya. Jadi kasirnya itu melakukan apa namanya input data ya, input data berupa transaksi. Ya, jadi scan barcode berapa jumlah barangnya, berapa harganya, ya. Nah, jadi kembalinya berapa dan lain sebagainya. Nah, itu inputan dari level bawah. Ya, selanjutnya ke atas ya ada low level manager ya atau operasional manager biasanya. Nah, di sini sudah memiliki dashboard ya, dashboard dari hasil pengelolaan data yang dimasukkan oleh level staff ya. Jadi di sini bisa juga ada expert sistemnya. Jadi expert system itu membantu untuk pengolahan data secara otomatisasi oleh sistemnya itu sendiri ya, atau sistem informasinya ya, business intelligence system. Nah, di sini juga tetap ada sistem informasi yang digunakan untuk apa namanya pengelolaan sehari-hari ya, atau operasional secara rutin. Sebenarnya masuk ke atas lagi, naik ke atas lagi ada middle manager ya, tactical decision ya, ini yang level ke bawah. Ya, jadi bagaimana kita mengambil strategi atau keputusan ya. Nah, di sini ada business intelligence system, dashboard, expert system, dan OWASP dan PAIS juga. Jadi yang lebih dikedepankan adalah business intelligence system karena di mana hasil dari input data ini setelah diolah oleh sistem informasi, nah ini membantu memberikan masukan untuk middle manager atau manager yang levelnya menengah yang digunakan untuk mengambil keputusan ya, karena kalau di sini ini hanya dashboard otomatis digunakan untuk memonitoring level staff-nya. Nah, kalau di sini untuk mengambil keputusan. Jadi hasil monitoringnya seperti apa, nanti dibantu dengan business intelligence sistemnya ini seperti apa insight dari sistemnya ya, dan juga nanti manajernya melakukan pengambilan keputusan ya, tactical decision gitu.
Nah, selanjutnya naik ke atas, ini ada knowledge worker, ya, jadi di sini berkaitan juga dengan expert system, business intelligence system, dan OWASP dan juga dashboard, ya. Jadi di sini biasanya yang lebih atas levelnya, ya. Nah, segala pengetahuan dan lain sebagainya, nah nanti ditampung di sini, dan juga dia tidak hanya dari insight atau dalam perusahaan, juga dari luar, ya, perusahaan. Terus yang di atas ada executive strategy decision. Jadi ada level eksekutif, ya. Nah, ini fungsinya adalah strategi decision. Jadi keputusan dari strategik. Ya, strategik ke depannya perusahaan tuh kayak gimana sih langkah-langkah strategiknya. Ya. Nah, pengambilan keputusan juga namun secara strategik. Nah, di sini otomatis sudah hanya yang ada itu tidak ada lagi apa namanya level sistem informasinya yang levelnya OWAS atau FAIS, ya. Jadi yang levelnya transaksi udah nggak ada. Jadi di sini full adalah dashboard, ya, atau insight yang digunakan untuk eksekutif mengambil strategic decision di dalam organisasi itu sendiri. Nah, jadi tiap level dalam organisasi atau perusahaan, nah itu otomatis beda-beda ininya uh, sistem informasinya, ya. Nah, ini nanti yang membantu untuk masing-masing fungsi bisnis ini, ya. Jadi atau level dalam organisasi ini, level pegawai dalam organisasi ini untuk mengambil pekerjaannya, ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi secara general perusahaan itu level hierarki dari organisasinya itu seperti ini dan fungsi bisnisnya itu seperti ini. Ya, nanti tergantung dari masing-masing perusahaan. Gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya tadi kita bahas sudah information system-nya. Nah, untuk menjalankan information system otomatis harus ada information teknologinya outside your organisasi. Jadi di luar dari organisasi. Tetap di dalam sih maksudnya yang apa namanya yang istilahnya yang ke bagian luar dari organisasinya, ya. Ya, jadi kalau kita bicara organisasi atau perusahaan, nah itu kita tidak hanya berbicara di dalamnya, pengelolaan di dalam, tapi karena kita perusahaan, itu kita perusahaan manufaktur utamanya, itu kita ada melakukan berinteraksi dengan supplier. Jadi supplier ini fungsinya adalah menyuplai bahan baku yang digunakan nanti untuk membuat produk atau barang kita, ya. Nah, terus nanti ada apa namanya dari perusahaan itu fungsi bisnis yaitu marketing yang tugasnya berinteraksi dengan di luar perusahaannya kita yaitu customer, ya, atau bisnis, ya. Bisnis di sini adalah dalam artian perusahaan apa namanya yang lain yang biasanya me menginginkan produk kita untuk dijual kembali, ya, begitu. Nah, ini harus kita petakan juga informasi teknologinya. Jadi bagaimana kita mampu berinteraksi, ya, secara terkomputerisasi dengan masing-masing objek yang ada di luar perusahaannya kita. Yang pertama ada supplier. Ya, jadi supplier otomatis kalau kita perusahaan manufaktur, contohnya membuat sepatu gitu ya, perusahaan apa namanya perusahaan sepatu gitu. Nah, kita kan memerlukan suplai bahan baku, misalnya kayak kulit, ya, ataupun apa ya, benang untuk menjahit kah, ataupun yang lainnya, ya. Nah, ini biasanya ditangani oleh supply chain management. Ya. Jadi bagaimana perusahaan kita suplai terhadap bahan bakunya itu bagus, ya. Nah, ini B2B, ya, istilahnya. Jadi bisnis to bisnis, ya. Nah, ini juga wajib kita gunakan untuk memudahkan atau apa namanya supaya kita bisa membuat sebuah sistem informasi enterprise secara ideal. Nah, itu kita harus memiliki sistem informasi yang mampu berkomunikasi dengan supplier, ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua B2B juga. Jadi B2B itu kepanjangan dari business to business, ya. Jadi bisnis berinteraksi dengan bisnis, ya. Jadi ada B2B, ada B2C, ada B2G, ya. Jadi B2B itu business to business, B2C itu
business customer, B2B itu business to government, ya, pemerintah, ya, atau ya istilahnya pemerintah, government. Nah, yang kedua, bisnis dari perusahaan kita ke bisnis yang lain, ya, yang disebut dengan B2B. Kalau supplier juga B2B, ya, karena dia apa namanya, mungkin perusahaan juga, ya. Nah, ini bisnis yang dimaksud adalah yang mengambil produk kita yang sudah jadi, begitu. Ya, jadi, nah ini juga harus kita akomodasi dengan apa namanya, sistem informasi, ya. Nah, bagaimana berkomunikasi dengan menggunakan informasi teknologi yang apa namanya, yang kita gunakan sehingga kita mampu berkomunikasi dengan pihak luar atau pihak bisnis dalam hal ini. Jadi kita berkomunikasinya menggunakan teknologi internet, ya. Nah, yang biasanya sudah terintegrasi dengan perangkat atau sistem informasi yang ada dalam perusahaan. Nah, jadi ini bisa berkomunikasi. Selanjutnya ada customer side. Di pihak customer ya juga bisa berkomunikasi langsung dengan organisasi kita. Nah, ini biasanya yang di apa namanya, yang di handle oleh customer relationship management, ya, atau biasanya pihak marketingnya, ya. Nah, ini juga harus kita akomodasi, ya. Kalau sekarang mungkin banyak seperti Tokopedia, terus Bukalapak, ya. Jadi perusahaan manufaktur kita menyediakan apa namanya, official. Nah, di sana misalnya kayak perusahaan-perusahaan yang besar, misalnya perusahaan sepatu dan lain sebagainya, biasanya ada officialnya, ya, ya. Itu jadi salah satu apa namanya, pendekatan yang digunakan oleh CRM, apa namanya, website CRM untuk ke customer side. Selain biasanya melalui pihak ketiga, nah kita juga biasanya memiliki apa namanya ya istilahnya, untuk menjalin atau memanage relationship kita dengan customer itu uh, memiliki sistem sendiri atau biasanya e-commerce dalam sebuah perusahaan, ya. Contoh misalnya kalau yang sekarang itu perusahaan apa ya, misalnya perusahaan sepatu Nike gitu ya. Nah, di dalam Nike itu pasti dia memiliki sistem yang digunakan untuk berkomunikasi langsung ke customer-nya. Ya, selain melalui sistem yang disediakan oleh pihak ketiga, kurang lebih seperti itu. Ya, jadi ini information teknologi yang kita rancang untuk mampu berkomunikasi dengan pihak luar yang apa namanya, yang berinteraksi dengan perusahaan kita. Nah, ini juga wajib kita akomodasi dalam sistem informasi enterprise. Jadi sistem informasi enterprise itu dari apa namanya, hulu ke hilir, ya. Jadi ada suppliernya dan juga ada sampai dengan barang itu sampai di tangan customer. Ya, jadi dari hulu sampai dengan hilir. Nah, fungsi area yang ada di dalam perusahaan, ya. Jadi fungsi area information system are designed to support functional functional area by increasing its internal effectiveness and efficient the following address, ya. Nah, yang dimaksud di sini itu adalah apa namanya, sistem informasi enterprise itu didesain untuk mensupport area bisnis yang ada di dalam perusahaan. Nah, contohnya area bisnis, ya. Jadi kalau kita tadi balik ke piramidnya itu, nah ini kan ada accounting, finance, operasional, marketing, dan human resource. Nah, jadi ini accounting, finance, marketing, operasional, ya, dan SDM atau human resource management. Nah, ini wajib kita support dengan menggunakan information system, ya. Nah, ini fungsi area yang ada di dalam enterprise. Jadi secara keseluruhan, nah, ada banyak seperti ini. Nah, ini kita ambil perusahaan manufaktur, ya. Kalau semua diintegrasikan, nah ini disebut dengan sistem enterprise, ya. Fungsi area dalam perusahaan.
Jadi ada sales, shop floor execution, ya, engineer design, production planning, controlling, maintenance, quality, procurement, ya, finance, dan inventory. Nah, ini semuanya ada di dalam sebuah perusahaan. Nah, kalau kita bicara enterprise, ya, jadi dari piramid ini, nah itu kan ada transaction processing system. Jadi di sini adalah fungsi bisnis yang apa namanya, yang terjadi untuk memasukkan data di awal, ya, data transaksi. Nah, itu biasanya disebut dengan OLTP, ya, online transaction processing, ya. Nah, OLTP ini adalah fungsinya menangkap data transaksi yang ada di perusahaan itu, ya, dan nanti dimasukkan ke dalam source data atau basis data. Nah, dari hasil penangkapan data ini, nah itu akan diolah, ya, diolah dan istilahnya didistribusikan ke fungsi-fungsi bisnis yang lain, ya. Yang mendistribusikan siapa? Yang mendistribusikan otomatis sistem informasinya itu sendiri, ya. Jadi dari data awal, dari transaksi processing, ya. Nah, ini diolah, ya, transaksi processing otomatis staff yang menginput atau doer, ya, pelaksana. Nah, itu nanti kita masukkan, diolah oleh sistem, nah nanti didistribusikan ke masing-masing hierarki organisasi yang ada di dalam perusahaan tersebut. Sehingga nanti hasil dari pengolahan data atau atau informasi yang dihasilkan oleh sistem informasinya itu sendiri berguna untuk masing-masing hierarki yang ada di organisasinya itu sendiri. Ya. Selanjutnya, nah ini, jadi bagaimana transaksi proses sistem manajemen data. Nah, ingat sekali lagi OLTP, nanti kalau teman-teman, ini SI ya, teman-teman ngambil BI, itu ada yang namanya OLTP dan OLAP. Ya, kalau OLTP, data transaksinya, kalau OLAP itu data yang sudah diolah, ya, sehingga menghasilkan sebuah informasi. Gitu. Nah, di sini ada business event or transaction, ya, jadi event bisnisnya itu seperti apa, ya, transaksinya atau transaksi. Nah, di sini adalah transaksi proses sistem, itu yang biasa disebut dengan OLAP, ya. Nah, dari sini dimasukkan ke database, ya. Di sini OLTP, jadi dimasukkan ke dalam database, ya. Nah, ini dari database ini, dari hasil transaksi proses sistem akan diolah, ya. Jadi manajemen information system diolah oleh DSS, Decision Support System, BI, Executive Information, dan Expert System. Nah, jadi ini akan masing-masing sistem ini akan mengolah dan menghasilkan informasi untuk didistribusikan ke masing-masing level hierarki, begitu. Nah, ini contoh fungsional area, ya. Jadi kalau dari kita ambil dari bawah, ya. Jadi apa saja, biasanya ada payroll, account payable, account receivable, ya. Terus itu dari sisi accounting, dari finance, manage cash, ya, manage financial transaction, dari human resource, maintain employees record. Terus dari sisi produksi atau operasional, ya, order fulfillment, ya, order processing, ya. Terus dari sisi marketing, set pricing, dan profile customer. Jadi ini, ya, dari bawah, terus dari masuk ke atas, auditing budget, ya, investment management, ya, benefit administration performa evaluation, quality control inventory management, customer related test force automatic, ya. Terus selanjutnya di level atas lagi, nah ini sudah planning, ya. Jadi di sini doer, ya. Di sini level manager, dan di sini level strategic atau planning, ya. Jadi bagaimana mereka misalnya melakukan financial planning, jadi strategi planning apa yang dilakukan. Nah, ini yang bertugas membuat planning, ya, ini yang bertugas untuk melakukan istilahnya
apa namanya ya, bukan mengelola, tapi lebih ke uh, memonitoring, ya. Jadi memonitoring dan ini melakukan pekerjaan. Jadi di sini tugasnya adalah untuk apa namanya, memastikan bahwa planning yang sudah dibuat berjalan baik oleh yang dikerjakan doer atau pelaksana. Jadi ini yang bertugas untuk melakukan monitoring. Biasanya seperti itu. Nah, ini adalah fungsional area. Ya, dari bawah kurang lebih seperti ini nanti. Nah, ini bisa dijabarkan ke dalam sebuah sistem informasi. Di atas seperti ini, dan paling atas atau sisi pengambilan strategiknya atau planningnya. Nah, kurang lebih seperti ini, ya. Nah, selanjutnya proses bisnis dan sistem informasi. Nah, jadi ada proses bisnis, ya. Dalam sebuah perusahaan pasti memiliki proses bisnis. Nah, ini yang kita gunakan sebagai landasan untuk membuat sebuah sistem informasi enterprise, ya, atau sistem informasi lebih tepatnya. Jadi, proses bisnis itu yang pertama cara untuk mengorganisasikan atau mengkoordinasikan dan fokus untuk memproduksi produk atau layanan yang bernilai. Aliran kerja nyata dari material, informasi, dan pengetahuan sekumpulan aktivitas. Cara unik untuk koordinasi kerja, informasi, dan pengetahuan, cara yang dipilih untuk manajemen mengkoordinasikan kerja. Jadi proses bisnis secara general itu bagaimana proses yang terjadi di perusahaan itu. Ya, jadi baik dari sisi komunikasinya, ya, antar divisi, baik dari sisi bagaimananya masing-masing masing-masing divisi menjalankan pekerjaannya, ya, atau apa namanya, menjalankan kegiatannya secara rutin, ya, sehingga nanti hasilnya itu semua bisa apa namanya, dikomunikasikan atau didistribusikan ke seluruh perusahaan. Nah, contoh proses bisnis, ya. Jadi yang pertama pre-sales activity, sales order processing, inventory resource, delivery, billing, dan payment. Ya, ini secara general. Selanjutnya, nah ini contoh proses bisnis. Jadi ada send order. Ini biasanya yang terjadi di masing-masing, ya. Mungkin kalau yang ini itu ada dari marketing, ya, dari marketing send order, accept order, dan cek kredit. Ini bagian apa namanya, keuangannya. Kalau masih ada kredit, nah, jadi ditolak misalnya apa namanya, suatu perusahaan. Jadi kita ini adalah perusahaan pembuat sepatu gitu, ya. Nah, terus nanti ada perusahaan lain yang ingin mengambil sepatu kita, hasil produksi kita untuk dijual kembali ke customer. Jadi dia otomatis melakukan order dulu, ya. Jadi dari pihak marketing melakukan send order, dari pihak apa namanya, perusahaan itu melakukan send order. Nah, di-accept atau enggak oleh marketingnya. Kalau di-accept, oke, dicek oleh bagian keuangannya dia masih memiliki tunggakan atau enggak. Nah, kalau memiliki tunggakan otomatis di-reject dan diberikan notif. Tapi kalau masih memiliki kalau sudah lunas atau dianggap bisa mengambil barang, dicek inventory dari perusahaan kita ada atau enggak, ya. Nah, kalau sudah ada apa namanya, cek store-nya. Selanjutnya pricing, ya, atau langsung schedule order, dan membuat invoice. Setelah membuat invoice, update ke customer. Nah, kalau dari sini ini mengirimkan XML dokumen, ya, atau berupa data, ya, untuk mengecek inventory, ya, yang diorder oleh customer tadi ada atau tidaknya. Nah, kurang lebih seperti itu. Contoh proses bisnis kalau dibagi dari masing-masing fungsi bisnis itu, yang pertama ada manufaktur and production, ya. Jadi ini kita ambil
perusahaan manufaktur. Yang pertama ada assembling production, picking quality, production, bills of material. Ya. Sales di bagian fungsi bisnis sales and marketing ada identify customer, creating customer awareness, dan penjualan. Di bagian finance ya ada paying creditor, creating financial statement, managing cash account ya. Selanjutnya di human resource, hiring employees ya, evaluating performa employees, enrolling employees ya in benefit plan. Jadi merolling pegawai di perusahaan ya. Nah, kurang lebih seperti itu contoh proses bisnis. Nah, selanjutnya nah ini proses bisnis dan sistem informasi. Jadi ada cross fungsional bisnis proses. Jadi antar bagian ya, antar fungsi bisnis. Jadi melampaui batasan antar sales, marketing, manufaktur, dan research and development, melibatkan sekelompok pekerja dari keahlian fungsional yang berbeda untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Ya. Contohnya order fulfillment proses ya. Nah, ini jadi order fulfillment proses, contohnya seperti ini. Jadi ada bagian fungsi bisnis sales, accounting, dan manufaktur dan produk. Nah, yang pertama sales, jadi generate order. Ya, jadi setelah ada pemesanan nih dari customer. Misalnya sales itu membuat order, ya, ketika order itu sudah dibuat, di-submit. Nah, selanjutnya accounting ini cek kredit, ada nggak kredit. Kalau approve kredit, nah otomatis invoice-nya di-generate atau dibuat. Nah, baru perusahaan manufaktur membuat produknya. Ya, terus nanti shipping produk itu sendiri. Ya, jadi manufaktur and production. Mungkin nanti ada warehouse-nya. Ya, jadi setelah produknya itu dibuat, disimpan. Nah, baru nanti di shipping atau didistribusikan. Nah, begitu. Nah, ini adalah proses bisnis ya. Jadi cross function bisnis ya. Nah, masalah umum yang dihadapi perusahaan biasanya ketika melakukan implementasi sistem informasi enterprise ya. Jadi biasanya berfokus pada fungsi lebih daripada proses. Jadi masing-masing fungsi itu gimana dibuat sehingga melupakan proses atau integrasi antar masing-masing fungsi bisnis. Selanjutnya karena terlalu besar ya, nah itu biasanya overtime ya, tidak sesuai dengan waktu. Nah, terus data yang ada itu inkonsisten dan redundant. Nah, ini biasanya sering terjadi di awal-awal implementasi ya, karena dari yang perubahan, dari yang migrasi dari yang manual ke yang otomatisasi, penyampaian informasi yang terlambat, jadi kurangnya real time, kesulitan untuk mengontrol manajerial dan memonitor produktivitas dari proses. Terus yang terakhir adalah reaksi untuk perubahan itu lambat. Jadi kalau ada ditauin yang kurang baik atau kurang berjalan sesuai dengan proses, ya, nah ini perubahannya agak sedikit terlambat. Nah ini banyak faktor sih terlambatnya. Entah dari bagian sisi IT-nya yang kurangan waktu atau terlalu banyak beban load-nya ya, atau lain sebagainya. Nah, ini sistem informasi enterprise. Jadi sistem informasi enterprise ya, teman-teman, sistem informasi yang berskala besar otomatis yang mengintegrasikan berbagai macam fungsional yang ada di dalam sebuah perusahaan atau enterprise. Ya, jadi enterprise information system ya. Enterprise information system itu ada ERP, customer relationship, human resource, logistik, ya, tracer, ya. Nah, ini nanti menghasilkan report, ya. Nah, ini dari past lalu ke masa depan, dan ini memiliki atau membuat sebuah planning, ya. Nah, ini yang biasanya disebut dengan enterprise information system. Jadi dia merupakan memiliki banyak part ya, part
ya, atau fungsi dari masing-masing bisnis. Nah, yang nantinya akan terintegrasi, ya. Jadi di dalam perusahaan itu semuanya akan terintegrasi, ya. Nah, namun sistem informasi enterprise itu harus memiliki planning, ya. Jadi masa sekarang itu seperti apa atau masa lalu, nah itu harus memiliki apa namanya, memiliki planning untuk ke depannya, begitu. Ya, jadi tidak hanya sekedar membuat apa namanya, mengubah yang manual ke yang otomatisasi atau yang terkomputerisasi, tapi juga harus memikirkan planning untuk masa depan, gitu, ya. Namun jangan lupa ketika membuat masing-masing enterprise sistemnya, nah itu harus dipikirkan juga adalah integrated dari enterprise atau perusahaannya itu sendiri. Oke, tujuan dan tantangannya ya jadi integrasi sistem yang berbeda melayani berbagai macam fungsi, otomatis memperluas cakupan pemikiran manajemen, jadi investasi sistem besar, waktu pengembangan yang lama harus dipandu dengan tujuan yang sama. Nah, itu tantangannya, memaksimalkan persepsi pelanggan tentang nilai tambah melalui penggunaan best business practice dan kendali yang real time, ya. Ya, jadi apapun itu real time yang ada di perusahaan itu, baik dari distribusi data maupun penggunaan informasi secara bersama. Meningkatkan inelastis permintaan pelanggan dan meminimalkan biaya secara simultan. Tujuan dan tantangannya kurang lebih seperti ini. Ya, selanjutnya kita masuk ke yang namanya analisis dari value chain internal. Jadi berkaitan dengan apa namanya proses bisnis. Nah, untuk melakukan analisa terhadap proses bisnis, kita menggunakan tools yang namanya value chain. Ya, jadi ini itu terdiri dari support activity dan primary activity. Nah, ini kita ambil adalah yang secara general atau manufaktur, perusahaan manufaktur. Jadi yang pertama ada inbound logistik, operasional, outbound logistik, marketing and sales, dan service. Jadi support activity-nya itu adalah infrastruktur, human resource, teknologi, dan procurement. Ya, jadi ada primary dan ada support. Nah, ini otomatis apa namanya visi misi dari perusahaan itu sendiri. Ya, jadi semua ini dilakukan untuk mencapai visi dan misi dari perusahaan itu sendiri. Contohnya, nah, misalnya seperti ini. Jadi value change model. Ini bukan support ya, tapi primary activity ya. Nah, jadi di primary activity ada inbound logistik. Inbound logistik ini apa? Ya, jadi misalnya quality control, raw material, dan supply schedule. Jadi inbound logistik ini adalah bahan baku yang dimasukkan. Ya, jadi bahan baku masuk dulu, ya, otomatis dari supplier. Apa saja biasanya aktivitasnya, ya, misalnya quality control dari apa namanya dari bahan bakunya, ya supply schedule-nya dan lain sebagainya. Jadi operation ya, jadi operation ini adalah proses untuk bahan baku itu kita proses sehingga menghasilkan dari produknya itu. Jadi manufacturing lah istilahnya. Jadi pembuatan produknya ya. Terus outbound ini adalah hasil akhirnya. Jadi finishing dan lain sebagainya. Jadi kita lakukan apa namanya kontrol, terus nanti kita setting schedule-nya dan lain sebagainya. Selanjutnya ada bagian marketing and sales, jadi di sini yang mengkomunikasikan customer dan perusahaan itu sendiri, terus bagaimana membuat riset market, ya, membuat promosi dan lain sebagainya. Customer service ini biasanya after sales-nya, ya, jadi setelah dibeli oleh customer, nah, di sini adalah customer service-nya. Jadi, misalnya ada kerusakan dan lain sebagainya, warranty itu apa ya istilahnya ya? Warranty itu apa ya? Ya, warranty ya. Jadi, saya lupa. Jadi kalau teman-teman di produk, nah teman-teman dapat berapa tahun untuk warranty-nya. Ya. Nah,
Mungkin teman-teman udah tahu maksudnya, jadi warranty, maintenance, misalnya ada education and training atau upgrade ya. Jadi kalau kita membeli handphone, otomatis ada upgrade upgrade perangkat lunaknya. Nah, itu merupakan layanan dari customer service-nya. Nah, dari sisi support ya, jadi kalau tidak ada support activity, ini akan susah juga menjalankan primary activity karena di dalamnya ada yang pertama human resource ya. Jadi otomatis kita harus memerlukan pegawai untuk melakukan ini semua ya, pegawai yang tetap, procurement ya. Procurement ini tergantung sih. Jadi kalau procurement itu kan tender ya. Nah, ini teman-teman tergantung, misalnya kalau di perusahaan ya harus ada tendernya untuk baik itu bahan bakunya dan lain sebagainya, terus accounting dan lain sebagainya ya. Terus tadi apalagi ya? Saya lupa teknologinya ya. Jadi teknologi sistem dan lain sebagainya yang digunakan untuk membantu customer service-nya, ke operation-nya, inbound logistik, outbound logistik ya, sehingga memudahkan perusahaan untuk menjalankan kegiatan bisnisnya begitu. Ya, jadi ini harus kita analisis menggunakan yang namanya value chain model ya. Jadi misalnya kayak di perusahaan misalnya kayak contohnya kayak Primakara. Nah, Primakara ini apa namanya primary activity-nya. Nah, inbound nih misalnya adalah mahasiswa masuk, operation ini adalah kegiatan belajar mengajar, outbound-nya ini adalah kalian misalnya didistribusikan ke perusahaan-perusahaan atau diambil oleh perusahaan untuk teman-teman bekerja di sana. Ya. Terus customer service-nya nanti bagaimana perusahaan itu memberikan feedback terhadap lulusan yang Primakara miliki. Jadi ini lulusannya, ini bagaimana teman-teman itu didistribusikan ke perusahaan ya. Nah, terus di sini bagaimana feedback dari perusahaan, apakah puas dengan mahasiswa lulusan dari Primakara gitu ya. Nah, di sini otomatis support activity-nya human resource, dosen-dosennya yang mengajar, terus bagaimana pengelolaan kegiatan belajar mengajar dan lain sebagainya. Bagaimana sistem informasinya untuk mendukung teman-teman selama kegiatan belajar mengajar. Ya, nah kurang lebih seperti itu kalau di tim Primakara. Kalau teman-teman mau analisa value chain model. Nah ini kurang lebih seperti ini ya. Jadi alur bisnis dari sebuah perusahaan. Nah ini juga ya, jadi ada perusahaan sepatu, ada ordernya, ada warehouse-nya ya, ada nggak sepatunya, terus ada perusahaan manufaktur, ada human resource-nya yang tugasnya untuk melakukan atau istilahnya worker-nya itu menghandle pekerjaan. Nah, terus di sini ada customer relationship management-nya, dan di sini ada OLAP atau historical data information warehouse ya, untuk melakukan growing and interest style footwear ya. Jadi bagaimana di sini itu sales dan lain sebagainya itu bisa mengolah data hasil transaksi, data OLTP-nya, sehingga nanti memiliki insight untuk melakukan ke depannya itu harus seperti apa. Nah, jadi 5 aktivitas primer ya, ada inbound logistik ya, operation, outbound logistik, marketing and sales, dan juga service. Nah, kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih teman-teman. Nah, nanti kalau ada pertanyaan terkait materi ya, mungkin minggu depan akan saya bukan bahas sih, kalau teman-teman ada diskusi nanti silakan diskusi, karena minggu depan nanti kita sinkron ya. Jadi saya masih nyoba untuk mencari polanya, apakah teman-teman lebih enak video atau nanti sinkron. Karena kalau sinkron ya, kalau saya ingat untuk record nanti bisa kita upload recordnya, tapi kalau saya lupa ya itu, kemarin saya lupa record ya, jadi nggak bisa saya kasih.
ya hanya teman-teman saya bagikan slide-nya saja. Ya kalau video seperti ini nanti teman-teman bisa diputar ulang, ya di-rewind, bagaimana sih penjelasan dan lain sebagainya. Nah, kalau ada pertanyaan bisa komen di bawah ataupun nanti bisa chat pribadi atau kalau ingin teman-teman yang lain untuk memberikan pendapat juga bisa di grup ya. Nah, jadi saya open discuss dari apa namanya dari manapun begitu. Nah, apapun pertanyaannya nanti kita sama-sama discuss ya. Nah, dari apa namanya penjelasan ini, nah tugasnya itu adalah, nah coba teman-teman buatkan value change dari timik primakara. Jadi otomatis seperti ini ya, secara general dan ini ya secara general seperti inilah dulu. Jadi inbound logistiknya apa, operationnya apa, outbound marketing dan service-nya apa, support activity-nya apa. Jadi ada primary activity dan ada support activity. Nah ini sederhana. Kalau teman-teman mau buat seperti bentuknya seperti ini boleh pakai aja nanti PowerPoint atau Word. Nah itu kalau nggak salah ada ya. Jadi buatkan value change dari Stemming Primakara itu waktunya apa namanya seminggu lah ya. Jadi paling lambat itu teman-teman ngumpul uh, sekarang hari Selasa, paling lambat teman-teman ngumpul minggu depan lah, hari Selasa itu sudah uh, upload semua ya, upload semua tugasnya. Jadi jangan untuk buat detail seperti ini jangan dulu. Jadi untuk value chain yang seperti ini karena nanti teman-teman kalau mau buat sistem informasi enterprise otomatis harus membuat model value chain-nya begitu ya. Nah, itu saja untuk pertemuan hari ini ya. Semoga teman-teman nanti mengerti ya apa yang saya jelaskan. Kalau ada yang kurang paham, tadi bisa open discuss melalui manapun. Kalau males secara chat, ya. Nah, nanti bisa minggu depan kita discuss ya. Baik, segitu saja karena sudah panjang ini sepertinya videonya. Terima kasih dan jaga kesehatan kalian.